Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Guru tentunya di pelajaran IPS. Ayo kita belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara Asia Tenggara. Ada subtema, yaitu yang pertama, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi, yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan juga udara. Contoh teknologi transportasi baik udara, darat, dan juga laut. Yaitu ada mobil, ada kapal, dan juga ada pesawat. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi. Tentunya untuk kenyamanan, cepat, dan juga tingkat keamanan yang tinggi. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi berdampak terhadap perubahan aktivitas manusia. Jumlah penduduk yang perjalanan antar negara di ASEAN mengalami peningkatan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Hutan diubah menjadi jalan, bandara, dan juga terminal. Inilah yang menjadi pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang. Yang sebelumnya digunakan lahan pertanian, permukiman, atau hutan, berubah ruang menjadi jalan tol,
bandar udara, terminal, dan juga sarana transportasi yang lainnya. Mari kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu. Jadi, ruang satu dengan yang lainnya serasa lebih dekat dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi. Misalnya, saat kita mengadakan video conference. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Komunikasi yaitu cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, misalnya mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dari dulu yaitu orang masih menggunakan surat, kemudian berkembang menjadi mereka menggunakan HP, tetapi HP-nya masih monokrom yang hanya bisa untuk SMS. Kemudian berkembang lagi dengan berjalannya ilmu dan teknologi menjadi lebih canggih, yaitu ada aplikasi BBM dan juga ada aplikasi WhatsApp atau banyak lagi yang aplikasi yang ada di HP di zaman sekarang ini. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah di bidang sosial. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang B, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang C, maraknya perdagangan manusia. Dan yang D, kerjasama luar negeri semakin mudah. Kemudian yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Di antaranya adalah bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yang B, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang C, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Kemudian yang ketiga adalah di bidang budaya. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Kemudian yang B adalah perubahan sistem nilai dan norma. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat adalah aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dan yang keempat adalah di bidang keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Dan yang terakhir yaitu
jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Yang kedua adalah perubahan ruang di bidang ekonomi. Di kawasan ASEAN, lalu lintas barang dan jasa atau kegiatan ekonomi telah berkembang tidak hanya dalam suatu negara saja, melainkan menjadi luas dalam satu kawasan ASEAN. Beberapa contoh di sini diantaranya adalah hasil ikan dari Indonesia dijual atau diekspor ke Singapura. Kemudian yang kedua yaitu beras Vietnam dijual ke Indonesia dan juga Singapura. Dan contoh yang ketiga adalah Bandar Udara Changi Singapura menjadi transit penerbangan di kawasan ASEAN. Perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN mendorong terbentuknya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Tujuan dari AFTA yaitu diantaranya adalah menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi. Yang kedua adalah menarik investasi asing. Dan yang ketiga yaitu menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Pengaruh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Di antaranya adalah dengan kerjasama ekonomi ASEAN, petani Thailand akan dengan mudah menjual produknya ke Indonesia dan juga Singapura. Dan yang kedua adalah produksi elektronik Singapura dengan mudah diperoleh masyarakat di ASEAN. Sedangkan di bidang produksi, yaitu produsen akan meningkatkan jumlah produksi karena dijual ke berbagai negara. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas karena harus bersaing dengan negara lain. Yang berikutnya yaitu di bidang distribusi. Terjadinya ekspor dan impor barang di ASEAN. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi transportasi mempercepat proses distribusi. Yang berikutnya adalah di bidang konsumsi, yaitu terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Kemudian masyarakat ASEAN memiliki banyak pilihan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Bagaimana sikap kita menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN supaya tidak kalah dalam persaingan? Tentunya yaitu yang pertama, mencintai produk dalam negeri, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu hidup hemat, tidak boros. Dan yang ketiga adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan.
yang disebut dengan konversi lahan. Konversi lahan biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi permukiman atau industri. Di sini bisa kalian lihat alih fungsi lahan ya, dari pertanian atau area pertanian menjadi permukiman dan juga industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Konversi lahan terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum. Biasanya konversi lahan pertanian akan bersifat menular. Ketika satu petak lahan telah dikonversi, maka lahan di sekitar petak tersebut juga rawan terhadap konversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara berkembang seperti negara-negara ASEAN. Alasan pemilik perusahaan mendirikan industri di lahan pertanian diantaranya adalah lahan pertanian termasuk lahan yang strategis. Harga lahan pertanian relatif lebih murah. Memiliki akses yang lebih mudah. Dan faktor sosial dan budaya hukum waris. Masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian menjadi industri diantaranya yaitu lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan dari pertanian menjadi menurun. Kemudian yang kedua, berpotensi terkena imbas pencemaran akibat dari limbah industri. Dan yang ketiga, lahan pertanian terancam karena konversi lahan itu menular. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Adapun dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman diantaranya adalah luas lahan pertanian semakin berkurang. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Hilangnya lahan terbuka hijau. Dan yang terakhir, berkurangnya lahan resapan air. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.